Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita harumkan majelis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sekarang masuk kita ke pembahasan masih tentang istiqamah. Temanya adalah istiqamatun shadiqah. Seperti apa istiqamah yang benar? Karena ada istiqamah yang palsu. Istiqamah yang palsu itulah yang oleh orang kita disebut dengan ange-ange. Nah, jangan dilanjutkan ya, yang terakhirnya itu ndak enak mendengarnya ya. Ange-ange titik-titik ya. Nah, seperti apa istiqamatun shadiqah? Istiqamah yang benar, istiqamah yang jujur itu dicontohkan oleh kisah yang berasal riwayatnya dari seorang ulama yang bernama Abdul Wahid bin Zaid. Apa kata Abdul Wahid bin Zaid? Kuntu fi markabin. Suatu ketika kami pergi berlayar. Berlayar ini berarti di laut menumpang sebuah kapal. Fatarahatna rihu ila jazirah. Lalu terjadilah angin puting beliung. Pada masa itu kapal hanya mengandalkan angin, tidak memakai mesin. Lalu tiba-tiba terjadi angin puting beliung, lalu dibawanyalah kapal yang ditumpangi oleh Abdul Wahid bin Zaid tadi sampai terdampar di sebuah pulau. Wa idza fiha rajulun ya'budu sanaman. Dia dapati dengan rombongannya satu kapal tadi, ternyata di pulau itu ada satu orang sehari-hari dia menyembah berhala. Nah, jadi rupanya penghuni pulau itu ada satu orang yang menyembah berhala. Fakulna lahu. Lalu kami katakan kepada si penyembah berhala tadi, man ta'bud, siapa yang engkau sembah? Fa'auma'a ila sanami, ia tunjuk ya berhala yang tadi ia sembah. Fakulna, lalu kami katakan bahwa inna ma'ana fil markab may yusawwi misla hadha wa laisa hadha ilahan yu'bad. Lalu ada satu orang yang komentar,
Yang namanya berhala, patung, bukan sesuatu yang harus disembah. Lalu dia kaget. Ya, saya udah lama menyembah patung ini, berhala ini. Kok kalian katakan ini bukan sesuatu yang patut disembah? Lalu kalian siapa yang kalian sembah? Kata laki-laki tadi. Maka yang kami sembah adalah Allah. Tambah kaget lagi ini orang, siapa Allah itu? Maka dikatakan oleh Abdul Wahid bin Zaid tadi, allazi fis sama'i arsyuh. Allah adalah zat yang di langit itu kekuasaannya. Ada sebuah yang Allah ciptakan bernama Aras. Allah lah pencipta Aras. Wa fil ardi sultanu. Allah lah yang di muka bumi ini kerajaannya yang maha tangguh. Kekuasaannya di langit, kekuasaannya di bumi. Wa fil ahya'i wal amwati qada'u. Dan sedangkan terhadap yang hidup dan yang mati berlaku ketentuan Allah. Nah, jadi diperkenalkan Allah itu oleh Abdul Wahid bin Zaid kepada si penyembah berhala. Lalu dikomentari oleh penyembah berhala tadi, kaifa alimtum bihi? Bagaimana kalian bisa tahu, bisa mengenal Allah Ta'ala? Maka dijawabnya, wajjaha ilaina hadzal maliki nabiyan kariman fa akhbara bidzalika. Dari mana kami mengenal Allah? Kami mengenal Allah. Allah mengutus satu orang sebagai nabi yang mengenalkan Allah itu kepada kami. Jadi kami kenal Allah itu melalui nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fama fa'ala rasul. Kalau begitu, kata laki-laki penyembah berhala tadi, apa kerja Rasul? Ya, lalu dijawab, ada risalah, dia menyampaikan risalah, dia menyampaikan wahyu, dia menyampaikan pesan. Setelah itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu dikejarnya lagi oleh penyembah berhala tadi. Setelah Nabi itu datang, tentu dia punya tanda. Akan cerdas dia nih. Kalau dia memang utusan Allah, pasti ada tanda. Apa tanda yang dibawa oleh Nabi terhadap kalian sehingga kalian percaya segala informasinya itu benar tentang Allah? Maka dijawab lagi oleh Abdul Wahid bin Zaid, ditinggalkannya kepada kami satu pertanda besar, yaitu Al-Quran. Ini orang bertanya, ini penyembah berhala tapi cerdas. Ya, kalau sempat-sempat yang datang kito-kito kok payah juga menjawab mungkin. Lalu setelah itu si penyembah berhala tadi mengatakan, mana Al-Quran yang kalian maksudkan itu? Tolong tunjukkan kepada kami. Kepadaku, kata si penyembah berhala. Lalu rombongan Abdul Wahid bin Zaid tadi ada rupanya yang membawa mushaf Al-Quran. Fa'ataina hubil mushafi, kami tengokkan mushaf Al-Quran itu kepadanya. Lalu ketika ditengokkan mushaf tadi kepadanya, ma'arifu zalika, saya tidak tahu ini apa ini tulisannya.
karena dia memang sudah bertahun-tahun tentu tidak kenal dengan Quran. Ma'arifu haza. Lalu apa? Karena dia tidak tahu, dibacakanlah satu surat Al-Quran di depan laki-laki penyembah berhala tadi, langsung menerobos hatinya. Dia menangis sampai surat itu kami khatamkan. Jadi rupanya langsung menyentuh ke jantung hati. Jadi begitulah alur cerita yang disampaikan oleh Abdul Wahid bin Zaid tentang satu orang yang menyembah berhala di pulau yang tidak berpenghuni. Kemudian kata laki-laki tadi setelah ia tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, setelah dia merasa betapa agungnya bacaan yang ia dengar ini, apa kata beliau? Yambaghi li sahibi hadzal kalami alla yu'sa. Kalau begini ceritanya, tak mungkinlah si pemilik kalam ini, yaitu Allah, tak mungkin ia zat yang patut kita maksiatkan, karena kalamnya begitu indah. Ya, nikmat sekali mendengar Al-Quran itu. Kalau begini kalamnya, tak layak si pemilik kalam ini untuk dimaksiatkan. Tak mungkin kita durhakai dia, katanya. Maka setelahnya dia memutuskan untuk bersahadat, ya, bersahadat. Lalu dia masuk Islam. Lalu Abdul Wahid bin Zaid dengan rombongannya mengajarkan kepada laki-laki tadi hal-hal pokok dalam Islam. Syahadat, kemudian salat, kepercayaan, akidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah itu, ya, yang terjadi, ya, wa kunna hina jananna al-lailu wa sallaina al-isya. Pada malam harinya setelah kejadian itu, dan kami melaksanakan salat isya berjamaah. Setelah itu, wa akhadna madaji'ana, mulailah kami berbaring untuk lekas tidur setelah salat isya. Jadi kebiasaan para salaf itu, ibu-ibu sekalian, tidurnya cepat. Jadi setelah isya langsung tidur. Tidak ada cerita begadang. Dan ilmu kesehatan memang menyuruh kita untuk cepat tidur. Kalau bisa jam 9 tuh tidur lagi, Bu, ya. Bangun jam 3, bangun jam 4 paling lambat. Bisa tahajud, berdoa, ya, meminta kepada Allah, baca Al-Quran. Nah, idealnya begitu. Nah, kemudian ketika kami beranjak tidur, qala lana, si laki-laki mantan penyembah berhala tadi berkata, ya qaum, wahai kaum, wahai orang ramai, hazal ilahul lazi dallaltumuni alaihi idza jannahul lailu yanam. Tuhan yang kalian kenalkan tadi kepadaku, yang Allah itu, apakah ketika malam dia juga ikut tidur? Kan sederhana pertanyaannya itu. Ya wajar karena dia baru masuk Islam. Nah, lalu apa jawaban mereka? La, ya Abdullah, huwa azimun qayyumun la yanam. Allah Ta'ala itu adalah maha agung
yang maha berkehendak, berdiri dengan sendiri, tak serupa dengan makhluk, otomatis tidak tidur. Yang tidur hanyalah makhluk. Allah mengenalkan tentang dirinya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak sampai kepadanya rasa kantuk ataupun tidur. Jadi Allah tidak tidur. Nah, maka apa komentar laki-laki mantan penyembah berhala tadi? Bi'sal abidu antum. Kalau Allah tak tidur, Allah tak serupa dengan makhluk, Allah maha berdiri sendiri, tak memerlukan tidur, tak memerlukan suatu apapun, maka kalau begitu kalian adalah seburuk-buruk hambanya. Kan cerdas dia itu. Yang tadi sederhana pertanyaannya, muncul makrifat tinggi tentang Allah, sehingga dia berani berkomentar, kalau begitu adanya kalian adalah seburuk-buruk hamba kepada Allah. Tanamun wa maulakum la yanam. Kalian habis masa untuk tidur, sedangkan Allah tak tidur. Jadi ada ustaz kami dulu, Bu, waktu di pesantren tuh terkenal garang dengan yang ngantuk-ngantuk tuh. Ya. Nah, itu sengaja dia membawa beberapa penghapus, 5 penghapus tuh, sengaja diletakkannya di meja. Nah, itulah yang melayang-layang terus tuh. Ya, ada yang telolok teh, melayang, kok naik sih. Tapi itulah ustaz yang paling disayang sekarang. Kenangannya indah. Cobalah ngantuk-ngantuk sampai selesai. Tak percaya ibu, tengoklah nanti. Apalagi anak-anak, awas, ya. Lecome nampak. Tak jadi ngaji dah. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ajabna kalamah. Lalu dari ungkapannya ini, kata Abdul Wahid bin Zaid, kami takjub. Dia baru masuk Islam tapi kesadarannya sudah luar biasa. Allah, falamma qadimna ubadan qulna li ashabi haza qaribu ahdin bil Islam. Ketika kami melanjutkan pelayaran, kami bawa dia ini untuk pergi ke tempat, ke negara, ke kampung kami bersama. Lalu sesampainya di daerah yang bernama Ubadan, kami katakan ke penduduk, kami mendapatkan satu orang sahabat baru, dia baru masuk Islam. Kami dapati dia di sebuah pulau terpencil, kami syahadatkan sehingga dia masuk Islam. Lalu karena mereka kasihan, fajama'na lahu darahim, maka kami kumpulkan kepadanya dirham, uang, menyumbang mereka, lalu diberikan kepada laki-laki tadi. Wa a'taina, lalu setelah terkumpul kami berikan kepadanya. Lalu apa jawaban laki-laki yang baru masuk Islam tadi, ibu-ibu sekalian? Tunfiquha, ya. Jadi faqala ma haza, qulna tunfiquha. Ya. Ini apa kalian kumpulkan, kalian berikan ke saya, ini apa? Ini infak sedekah kami kepada engkau, wahai sahabat. Apa jawaban dia? La ilaha illallah. Tiada zat yang patut disembah kecuali Allah. Dallaltumuni ala tariqin salaktumuha. Ana kuntu fi jazairil bahri a'budu sanaman min dunihi wa lam yudayyi'ni.
Aneh kalian ini, katanya. Kalian kumpulkan harta untukku, kalian berikan uang untukku, sedangkan aku selama menyembah berhala, hidup sendiri di pulau terpencil, tak pernah Allah menyia-nyiakanku. Apakah mungkin Allah akan menyia-nyiakanku setelah aku kenal akan Dia? Coba tengok jawabannya. Luar biasa ini ibu-ibu sekalian. Ya, di saat aku maksiat, di saat aku musyrik, Allah begitu halus perhatiannya kepada aku. Maka apakah mungkin setelah aku menjadi hambanya, Allah akan menyia-nyiakan aku begitu saja? Di sana ada makrifat kepada Allah, di sana ada kesadaran, di sana ada keyakinan, di sana ada harga diri. Nah, ada sekarang ini ibu-ibu, bapak tuh dia Chinese, masuk Islam, ya. Tapi masuk Islamnya udah 30 tahun yang lalu. Kemana-mana dia bawa kerupuk, jualan ke kampus di daerah Sukajadi itu, sampai ke daerah SM Amin. Saya tengok, Pak, belilah kerupuknya mu'allab Pak, katanya. Mu'allab Pak, katanya. Padahal mu'allabnya 30 tahun yang lalu. Akulah meleset namanya, ya. Berarti dia belum lagi mengenal Allah, ya. Semoga Allah berikan kesadaran. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, falamma kana ya ba'da ayyamin qilali, lalu kata Abdul Wahid bin Zaid, setelah beberapa hari setelah itu kami tinggalkan dia beribadah, dia menyembah Allah dengan baik, dia berada di masjid. Lalu beberapa hari setelah itu kata Abdul Wahid bin Zaid, innahu fil maut, datang kabar, kaget orang ini, si muallaf ini meninggal. Fa'ataitu fakultu lahu hal min hajatin faqala qada hawaiji man jaa bikum ila jazirati. Lalu setelah itu datang kami menjenguknya, dia hampir-hampir meninggal rupanya, bukan langsung meninggal, hampir-hampir meninggal, entah karena sakit, tidak dijelaskan di sini. Faqultu lahu, di saat dia sedang sakaratul maut itu, kata Abdul Wahid bin Zaid, hal min hajah, apa keperluanmu sehingga kami tunaikan? Di dalam sakaratul maut itu dia berkata, qada hawaiji man jaa bikum ila jazirati, hajatku semuanya sudah dipenuhi oleh zat yang mengutus kalian ke ke pulau yang tidak berpenghuni tadi. Jadi dia tak minta hajat apa-apa dari Abdul Wahid bin Zaid. Sudah, hajat itu sudah selesai, saya selesaikan bersama zat, yaitu Allah yang telah mengutus kalian sehingga aku masuk Islam. Allahu Akbar. Indahnya hidupnya. Sebentar masuk Islam, kenal Allah langsung, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, setelah dia dikuburkan hari itu, kata Abdul Wahid bin Zaid, lalu saya tertidur, fara'aitu maqabira ubadan raudatan wa fiha qubbatun. Lalu saya tertidur, di dalam tidur tadi saya diperlihatkan pemakaman umum yang di situ dikuburkan laki-laki muallaf tadi. Saya dapati di dalam mimpi itu, katanya,
saya nampak sebuah taman di kuburan tadi, macam seolah taman, yang di taman itu, ibu-ibu sekalian, ternyata ada kubah tinggi besar. Ya. Wa fil qubbati sarirun alaihi jariyah. Lalu di kubah tadi, di bawah kubah tadi terbentanglah permadani yang empuk, kasur-kasur yang menenteramkan. Kalau tertidur di situ, kita insya Allah langsung pulas karena nikmat. Jadi nampak sekali berjejeran di sana kasur-kasur yang empuk, dan dia didampingi oleh bidadari yang cantik. Kalah ibu-ibu. Ya, tidak ada kecantikan bidadari itu, tak ada yang mengalahkan, kecuali nanti ibu-ibu masuk surga, maka jadilah ibu-ibu sebagai ratunya bidadari. Mau bu? Jadi jangan sedih-sedih betul kalau kurang-kurang cantik sekarang. Biasa itu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, santriwati para ustazah yang kami muliakan. Nah, lalu fantabahtu, ya. Faqalat sa'altuka billah illa ma'ajilta bihi faqad istadda syauqi ilaihi fantabahtu. Lalu kata siapa tadi bidadari tadi kepada Abdul Wahid bin Zaid, apa kata bidadari tadi? Kami bidadari surga itu merindukan dia. Kamu jangan datang-datang ke sini, mengganggu acara kami aja kau, katanya. Itulah kira-kira komentar dari bidadari tadi, karena dalam mimpi itu seolah Abdul Wahid bin Zaid berjumpa dengan bidadari yang di sampingnya ada laki-laki tadi yang baru masuk Islam, mu'allaf, dia wafat. Jadi kata bidadari, pergi sana, kamu ganggu-ganggu kami aja gitu. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Saya terbangun, kata Abdul Wahid bin Zaid, qad faraqad dunya, dia sudah meninggal. Ya, rupanya ketika terbangun tadi dia baru sadar laki-laki tadi sudah meninggal. Maka faqumtu ilaihi faghasaltuhu wa kaffantuhu wa waraitu. Lalu setelah itu kami urus jenazahnya sampai ia dikuburkan. Kemudian di hari berikutnya ketika aku tertidur, kata Abdul Wahid bin Zaid, lagi-lagi aku melihatnya di Kubah. Yang di Kubah itu ada bertelekan bantal-bantal, kemudian tempat bersandar, dan dia didampingi oleh banyak bidadari. Dan pada saat itu laki-laki itu terlihat membaca surat Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Jadi saya pernah menghafal Quran nih bu, hafal dia 30 juz. Pas pulang ke Indonesia, di pesawat nampak pramugari hilang setengah. Sampai di Jakarta terbang lagi naik pesawat, terbang ke Pekanbaru, lebih gawat lagi pakaian pramugarinya hilang yang setengah lagi. Sehingga turun di bandara Pekanbaru tuh malam tuh hilang semua hafalan. Itu tak sengaja itu, ya ibu-ibu sekalian. Itu persilebaynya. Karena tak dijaga, itu aja masalah. Jadi hafal tapi tak dijaga dalam artian karena kesibukan, tidak lagi hidup di lingkungan yang mewajibkan untuk menghafal
Al-Quran. Zaman dulu kuliah ya tentu karena ada target-target yang harus dicapai. Nah, maka inilah saya bercita-cita suatu saat nanti punya pondok pesantren tahfiz Quran. Amin. Kalau enggak nanti menumpang saya di sini mengajar. Ya, nengok adik-adik ini menghafal Al-Quran sehingga balik lagi dia hafal tapi tentu enggak selancar dulu. Tapi dibanding ibu-ibu masih menang lah saya. Jangan-jangan ada ibu-ibu ini yang diam-diam dia hafizah kan? Sombong pula ustadz kau katanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Ar-Ra'du 23-24 itu Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah, indahnya bunyi ayat ini. Apa artinya, Bu? Macam kepaham lo nampak. Apa artinya? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka disambut di surga itu oleh malaikat dari segala pintu. Ya Allah. Nah, inilah ceritanya pemuda tadi beberapa hari masuk Islam baru udah kenal Allah, udah mengerti konsep Islam, diamalkannya, ada harga diri yang ia pertahankan, ada keyakinan dan istiqamah. Kan ceritanya tadi istiqamah. Tuhan tidak tidur, kalian kok tidur? Akan dia istiqamah sepanjang malam yang dia lalui di akhir hayatnya. Nah, maka karena itu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masuk malaikat itu menyambut, menghantar mereka dari segala pintu yang ada di surga itu. Lalu apa kata malaikat ini menyambut orang ini? Salamun alaikum. Selamat kalian, beruntung kalian, bahagia kalian, kata malaikat. Disebabkan apa? Bima sabartum, karena kalian sudah melewati sikap pandai yang bernama sabar. Sabar itu istiqamah. Maksud dari sabar itu diantaranya adalah istiqamah. Istiqamah kita itu dalam sebuah kebaikan, artinya kita sabar, teguh dalam kebaikan. Istiqamah datang setiap petang Jumat ke sini, artinya kita sabar dengan segala apa yang kita dapatkan dari ilmunya, kemudian tingkah ustadznya barangkali, komentar kawan barangkali, jangan dipedulikan karena niat kita di sini adalah untuk belajar. Ya, ibarat handphone ini kadang baterainya lemah, maka perlu dicas. Kita ngecasnya ini kita sabar. Itulah istiqamah. Fa ni'ma uqbadar, inilah tempat terbaik balasan bagi orang-orang yang bersabar atau istiqamah. Itulah dia istiqamah yang dikatakan di awal tadi, istiqamah yang jujur, artinya komitmen atas kesabaran dalam ketaatan. Jadi begitu, Bu, ya. Jangan nanti karena gara-gara entah ada apa aturan nanti kita malah tidak istiqamah lagi, ya. Malu kita kepada laki-laki yang tadi menyembah
berhala. Baru beberapa hari dia langsung tancap gas, ya. Ada kemengertiannya tentang hakikat agama, ada pengenalannya yang baik tentang ma'rifatullah, ada keyakinan, ada harga diri, dan ada istiqamah. Akhirnya apa? Dia nampak di dalam mimpi itu dirindukan oleh surga, dirindukan oleh para malaikat, disambut oleh malaikat. Karena yang kita harapkan, Bu, hidup ini entah di berapa usia kita, yang kita ingin dari doa-doa yang diajarkan oleh para nabi, ya, dan doa-doa yang diajarkan oleh para salaf, orang-orang terbaik itu. Apa di antaranya? Waj'al akhir umri, jadikanlah ya Allah akhir-akhir umurku itu adalah saat-saat terindah kami berjumpa dengan Engkau. Itulah husnul khatimah. Jadi saat terindah di akhir hayat kita itu adalah saat kita berjumpa dengan Allah di kematian, ketika kita dikaruniakan husnul khatimah. Itulah saat yang indah. Ya, kalau ada momen-momen bahagia mungkin kapan ulang tahun, dah indah, itu biasa aja itu. Anniversary, ulang tahun pernikahan. Oh, kan ibu-ibu biasanya kalau ulang tahun pernikahan dibawa kue-kue segodang setinggi kok apa namanya gitu kan, dikasih hadiah. Momen berharga nah itu, Bu. Momen membahagiakan dah itu. Semoga anak-anak santriwati kami tak bernasib seperti itu. Mana kaji wak sore ke, Bu, ya. Untuk menghilang-hilang kantuk sebenarnya, ya. Jadi kembali lagi, ya, momen-momen yang membahagiakan itu bukan itu. Tapi yang paling membahagiakan itu nanti adalah ketika mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka jangan lewatkan doa. Ada satu doa yang luar biasa mencakup semua yang kita harapkan di dunia ini. Ibu harus hafal. Apa dia? Apa dia bunyi doanya? Wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Awalnya apa itu? Dapat hadiah. Apa hadiahnya, ya? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Kalau saya doa pamungkasnya itu aja tuh, ya, Anda cakup itu semuanya 10 itu. Salamatan fid din, selamat agama kami. Jangan sampai murtad mati nanti, ya. Jangan sampai sesat, ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti dikasih supermi berubah akidah, dikasih lontong sayur berubah pilihan pilihan pemilu besok. Ini sebentar lagi nih, udah tahu yang akan dipilih itu siapa?
Belum. Kasih tahu nanti Ustazah ya. Ini salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Kesempurnaan sehat afiat dalam tubuh. Yang diminta bukan sekedar sehat, tapi afiat. Sehat itu berfungsinya seluruh organ kita dengan baik, sedangkan afiat itu semua organ yang baik di tubuh kita tadi bila digunakan tidak mendatangkan murka Allah. Contoh, mata yang sehat adalah mata yang bisa menatap objeknya dengan benar. Kalau mata saya ini tidak sehat ini, ya, mata saya ini tidak sehat, jauh tak nampak, ya. Tapi kalau mata yang sehat nampak objeknya dengan benar. Tapi mata yang afiat adalah yang dipandangnya tadi tidak mendatangkan murka Allah. Itu maksud dari sehat dan afiat. Seimbang tuh hendaknya. Ya, kalaupun tak sehat jangan sampai hilang afiat. Maka disempurnakan sehat wal afiat. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, bertambah hendaknya ilmu, hidup istiqamah dalam agama, kemudian sehat afiat dalam jasad, tambah ilmu yang banyak, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki, barokah dalam rezeki. Tidak banyak yang mau minta debuk rezeki itu, tapi dia berkah. Pas butuh, pas ada, itulah rezeki yang pas-pasan itu. Nah, gimana? Kamu orang kaya? Ndak, rezeki pas-pasan aja. Pas anak sekolah, do piti menyengolahkan. Ya pas nak beli mobil, ada. Rezeki pas-pasan. Tapi yang penting berkah. Wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut, ada kesempatan taubat sebelum mati. Jadi taubat hendaknya kita sebelum mati itu, dan taubat itu diterima oleh Allah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut, ketika mati ada ya belas kasih dari Allah, ya. Kenapa? Karena saat mati itu saat yang berat, ya, sakitnya luar biasa, ya, sakit sakaratul maut itu. Bahkan Nabi pun dalam tanda kutip berkeringat pitam, ya, saking hebatnya sakaratul maut itu Nabi. Apalagi Allah, rasul-rasul tidak siap mati baru, ya. Saking sakitnya sakaratul maut, ya. Maka yang kita minta, semoga di saat sakaratul maut itu ada belas kasih dari Allah, dilembutkan perkara itu oleh Allah kepada kita. Nah, setelah berpisah jasad dengan ruh, yang kita minta apalagi? Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kalaulah mati mudah-mudahan datang ampunan dari Allah. Nah, setelah itu Allahumma, diminta lagi, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan rasa sakaratul maut itu. Ringankan ya Allah. Berarti ini kan aslinya berat. Makanya orang yang dalam sakaratul maut itu berkeringat tubuhnya, ibu-ibu. Tapi kalau ada yang nampak keringat di apa namanya ke jidat, di keningnya, kalau nampak dia berkeringat di akhir hayatnya seperti itu,
itu disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu pertanda husnul khatimah. Jadi kalau ibu-ibu tengok udah berkeringat kening suami nanti malam hati. Jangan-jangan. Tapi saya sering mendapati orang-orang yang dalam nazak, ya, bukan sering, pernah mendapati orang yang dalam keadaan nazak, dalam sakaratul maut itu berat, nampak napasnya, ya, matanya terpejam, tapi keningnya ini penuh keringat. Itu tanda satu di antara husnul khatimah, karena Nabi mengatakan mautul mu'min bi'irqil jabin, matinya seorang mukmin husnul khatimah itu tatkala jidatnya berkeringat. Aku kan mati nanti rasakan dulu. Aduh dah. Tapi itu tidak sempat merasakannya lagi kan. Maka kita minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, dan diselamatkan dari neraka, wal afwa indal hisab, dan ketika kami disidang, kami dihisab, dimaafkan, ditutup buku. Apa istilahnya dalam dunia kriminal itu? Case closed, ya, kasusnya itu tidak jadi dihisab, udah masuklah sarugo. Mudah-mudahan begitu nanti. Kenapa? Karena kalau kita dihisab, ibu-ibu sekalian, itu sudah azab. Ya, man husiba udziba. Siapa yang kena hisab itu sesungguhnya dah mulai diazab itu. Karena hisab itu berat. Ya. Saking beratnya itu kita dikagetkan, mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika sampai buku laporan kita nanti, itu termaktub, tercatat, yang kecil apalagi yang besar, semuanya ada di situ. Kaget kita. Dia menghadapi hisab itu saja rasanya sudah berat. Maka yang kita minta, maafkan kami ya Allah, tutuplah kesalahan kami. Wal afwa indal hisab wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 apa 9 itu yang kita minta? 10 mungkin ya. Itulah. Jadi di antara yang 10 tadi ada terkandung bagaimana kita mesti istiqamah dengan benar. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.